Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Kang Mas Naufal atau Novel Al-Aidrus yang menyampaikan permintaan untuk dihormati secara berlebihan dan membabi buta. Saya tidak membenci sosok individu, oknum, orang per orangnya habaib itu. Yang saya benci adalah perilakunya. Karena akibat dari tindakan mereka itu akan membawa banyak madarat terhadap masyarakat kita, umat Islam Indonesia. Sampai anak cucu kita. Itu yang saya perjuangkan. Kenapa kok saya terus mengcounter ya, melawan doktrin-doktrin para habib itu? Ya karena madorot itu. Madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jenengan lihat sendiri bagaimana meledak-ledaknya ucapan semangat dari Kang Mas Novel Al-Aidrus itu. Minta dihormati walaupun habibnya itu adalah berbentuk setan sekalipun. Wajib menghormati. Karena jika habib itu dibenci, dilemahkan, maka Indonesia akan hancur. Bumi ini kan hancur. Dalilnya dari mana? Mungkin ini dalilnya dari syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman An-Tibai. Dalilnya adalah ini, syair-syair yang ada di dalam kitab Tiba, karangan Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman An-Tibai. Poinnya adalah Ahlu baitil Mustafa turi hum amanul ardi faddagiri syubbihu bil anjumi zuri mithlama qad ja'a fi sunani. Jadi mereka itu mengaku sebagai ahlul bait, benar-benar darah daging Nabi, dan menjadi kekuatan umat dan bangsa ini. Bahkan kekuatan paku bumi. Jika Habib-Habib dibenci, Habib-Habib dijauhkan dari kiai, dari umat ini, maka hancur Indonesia, maka hancur bumi ini. Ngomong apa? Ngomong kayak begitu dihadapan oleh, disaksikan, didengarkan, dilihat oleh banyak orang. Bahwa mereka wajib dihormati. Tidak usah minta dihormati. Kalau memang Anda itu orang yang terhormat, maka kita ini akan selalu menghormat. Sewajarnya, selayaknya. Berarti kalau sudah minta-minta dihormati kan berarti ada yang tidak beres. Berarti ketika dikritisi, salah tingkah berarti kan ada yang ditutup-tutupi. Ini ilmu psikologi lah ya. Ini ilmu psikologi, ilmu kejiwaan. Berarti ada jiwa yang tidak tenang ketika diulek, ya, dikulik silsilah nasab Ba'alawi itu. Dia terbukti ucapan yang keluar ternyata hukum sebab akibat tabur tuai karma itu ada. Menabur akan menuai, menanam akan memanen. Sebab maka akibatnya akan ia terima. Inilah buktinya. Ternyata memang betul bahwa mereka itu gila nasab dan gila hormat. Minta dihormati walaupun Habib itu adalah ahli maksiat, durhaka, pencoleng, pencuri, pembunuh, mau dilakoni kabeh. Walaupun begitu tetap wajib dihormati. Nah ini berarti sudah tidak ada namanya hukum salah dan benar. Semuanya benar semua bagi mereka. Ini namanya hukum apa? Apakah ini hukum Islam? Apakah ini ajaran Islam? Apakah ini akhlak Islam? Tidak, sama sekali tidak ada. Berarti mereka melanggar ajaran Islam itu sendiri.
Mereka mengangkangi, mengakui bahwa Islam itu milik kakek buyut nenek moyang mereka sendiri. Lainnya itu hanya ngontrak, hanya numpang, hanya ikutan dompleng agama Islam ini. Jadi yang berhak mewarisi tahta keislaman ini adalah mereka. Lainnya itu hanya orang pengikut saja, tabiin, ya. Atbahu ala dinihi ila yaumil kiamat itu ditiadakan. Jadi ahlul bait itu yang atbahu ala dinihi aidini Muhammadin ila yaumil kiamat itu ditiadakan. Hanya mereka sendiri yang mengaku sebagai ahlul bait, sebagai keturunan ahlul bait, ya, sebagai penghuni rumah Nabi, orang yang terdekat dengan Nabi. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Jadi ahli bait itu, ahli bait Nabi itu adalah mereka yang sudah disucikan. Litohirakum tathiro. Ini menurut pendapat pemahaman habaib saat ini. Jadi maksud dari hukum tathiro itu dulu pada zaman Rasulullah SAW. Amanul ardi fadangkir. Jadi mereka itu ahlul bait itu adalah pengaman bumi, paku bumi, patok bumi, pasak bumi, kekuatan bumi. Jadi kalau habib-habib di Indonesia ini diganggu, dibenci, maka Indonesia akan hancur. Ya, ini namanya ancaman yang tak berdasar. Nggak ada. Indonesia ini bisa tenang tanpa habib. Indonesia ini bisa cerdas maju tanpa habib. Cukup kiai lokal saja. Habib hanya menjadi makmumin saja. Nggak perlu jadi imam. Bahaya. Hancur sudah. Yang menjadi keamanan bumi adalah ulama warasatul anbiya. Bukan para habib. Kalau habib ini yang baik-baik menjadi bagian daripada ulama, nggak masalah. Nggak kita bedakan. Semuanya. Tidak hanya ulama, orang-orang alim, ilmuwan-ilmuwan itu adalah amanul ard, sehingga bumi ini masih eksis, berkembang, dinamis sampai sekarang. Itu gara-gara ilmuwan, bukan hanya ulama. Jangan dikatakan ulama saja sebagai ilmuwan. Jadi ilmuwan secara umum, ulama itu adalah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah ilmuwan, orang yang banyak ilmunya. Kalau ilmu agama ya berarti kiai, ajengan, tuan guru, tenggu. Tapi kalau ulama, ya bisa profesor, bisa doktor, ya, itu namanya bagian dari ulama secara keseluruhan. Adanya bumi ini bisa masih berlangsung sampai saat ini ya karena ditemukannya teknologi-teknologi dari ilmuwan-ilmuwan itu. Jadi inilah yang menyebabkan amanul ard, bumi ini bisa menjadi aman. Jika teknologi penunjang peradaban, kualitas hidup manusia ditemukan dan diedarkan di seluruh dunia, di seluruh planet bumi ini. Bukan teknologi perang yang menghancurkan, memusnahkan umat manusia, tidak. Tetapi teknologi untuk kedamaian yang dimanfaatkan oleh seluruh penduduk bumi ini, namanya amanul ardi fadzakir. Secara umum, ya, ilmuwan-ilmuwan itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur atau galur ideologisnya Rasulullah. Karena memang al-ulama hum ya warasatul anbiya. Mereka lah ilmuwan itu penerus, ya, risalah yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Sudah tidak ada nabi setelah Rasulullah, la nabi abadah, maka hanya para ulama atau ilmuwan itu penerusnya. Jangan gila nasab, jangan gila hormat. Tidak usah kalian meminta pengakuan nasab dan meminta untuk dihormati. Kalau sudah selayaknya patut untuk dihormati, maka orang akan menghormati. Anda saling menghormati satu sama lain. Maunya dengan gila hormat, minta dihormati tapi tidak mau menghormati orang lain. Itu namanya apa? Orang yang golek menangi dewi, tidak seimbang, ya, tidak adil, ya, tidak bijaksana. Jadi jika ada habib-habib yang masih memiliki karakter seperti itu, saya malah lebih memilih habib-habib yang netral. Saya lebih mencintai apa adanya. Siapa? Habib Ahmad Albar.
kelahiran Ngampel, tetangga saya Surabaya. Ayahnya adalah seorang artis gambus dari Ngampel, ya, terkenal pada waktu zaman Presiden Soekarno dulu. Mempunyai anak yang bernama Ahmad Albar. Ya, beliau penyanyi semua dilakoni, ya. Saya lebih mencintai beliau karena beliau adalah orang yang apa adanya, tidak gila hormat. Terus ya memang begitu gitu loh, biasa saja. Ahmad Albar, Zakia Zakia, nyanyi-nyanyi rock itu loh. Menghibur banyak orang malah, ya. Dia tidak menggunakan agama sebagai alat jual untuk menipu masyarakat dan umat. Dia menjual seni, ya, suaranya, permainan musiknya, God bless, ya, bintang kehidupan, ya, semut-semut hitam, ya, banyak sekali karya-karyanya. Suaranya juga melengking sampai sekarang beliau masih hidup. Orang Ngampel, tetangga saya sendiri. Dulu di sekitar Ngampel itu adalah tanah perdikan. Lalu Belanda datang, tanah perdikan itu dirampas oleh Belanda, diberikan kepada orang-orang Arab Yaman Hadramaut ini loh. Akhirnya sekitar Ngampel, makam Sunan Ampel Surabaya, dikuasai oleh kampung Arab. Itu sejarahnya seperti itu. Oleh sebab itu, kenapa kok ada yang mempunyai pemahaman dulu itu keturunan Kiai Wali Songo itu takut menggunakan nama Habib. Oh, gak tahu belajar dia itu, gak pernah belajar sejarah. Karena takut kepada Belanda, maka bersembunyi nama Habibnya dirubah, gak mau memakai nama Habib. Lawang namanya Habib Alawi itu sekongkol dengan Belanda, kok malah takut sama Belanda, itu bagaimana? Tanah sekitar Ngampel itu dirampas oleh Belanda, dulunya tanah perdikan, bebas pajak, dibagi-bagikan kepada, dijual murah kepada penduduk Arab. Nah inilah, ini saya sampaikan sebagai bukti kita ini seimbang, tidak membenci seseorang, tapi membenci karakter dari orang dengan label habaib seperti itu. Ya, saya lebih jelas mencintai Ahmad Albar. Oh, Ahmad Dhani saja ya nyium tangannya Ahmad Albar. Ahmad Dhani itu bapaknya bernama Edi Abdul Manap, ya, seorang anggota DPR RI pada masa Presiden Soekarno, ya. Ahmad Dhani itu yang kemarin itu membela Habib, nanti kita akan counter beliau. Ahmad Dhani itu juga nggak ngerti, tapi macak ngerti gitu. Lebih baik belajar lagi dah. Ketinggalan kereta jauh, ya. Ahmad Dhani bin Edi Abdul Manap. Begitu juga Raffi Ahmad. Bapaknya Raffi Ahmad itu ya berasal dari Pakistan, Munawar Ahmad, Gaibang pada waktu itu, meninggal di Bandung, mendadak. Jadi antara Ahmad Dhani, Raffi Ahmad, dan Ahmad Albar ini, saya lebih suka mereka-mereka itu. Karena dia apa adanya, nggak menjual agama itu. Dia menjual karyanya untuk menghibur anak bangsa. Jadi antara Ahmad Dhani, Ahmad Albar, dan Raffi Ahmad, sama-sama Ahmadnya itu, tapi Ahmad-Ahmad yang ya tidak terlalu norak lah gitu. Tidak macak saleh, macak alim, macak ulama, terus menipu banyak umat. Jujur apa adanya, dia mencari uang dari berkarya, musiknya, lagu-lagunya. Jadi sekarang ya seandainya Ahmad Albar ini mau macak pakai gamis, pakai jubah, pakai seperti baju kearaban, keyamanan, baju kehabiban, itu niscaya banyak orang akan mencium tangannya, atau mencium kakinya, atau mencium dengkulnya. Pasti seperti itu. Tapi beliau tidak, apa ya? Seperti Muhsin Al-Atas, seorang penyanyi dangdut, ya. Ini Muhsin Al-Opos. Jadi dia tidak macak ulama, menghibur banyak orang. Terus banyak sekali ya musisi-musisi dari keturunan Arab Hadramaut atau Arab Yaman itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Demikian wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.